Berita ibadah kebaktian Minggu GKPI Medan Kota, Resort Medan Barat, Minggu 18 April 2021. Misericordias Domini. Epistel Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai 19. Evangelium Mazmur 106 ayat 1 sampai 5 dengan tema hidup dalam kasih setia Tuhan. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu Misericordias Domini dengan tema hidup dalam kasih setia Tuhan. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melaksanakan ibadah ini. Untuk memasuki ibadah, marilah kita saat teduh sejenak. Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Mari kita sama-sama. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Kembali bernyanyi dari Kidung Pujian Kasih Pasti Menalu. Kasih pasti lama lembut. Nanti kamu sama-sama. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi.
Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari kelompok Belum Jemaat nomor 138, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Mari dengan sama. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 106 ayat 1-5. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat hari Minggu. Tema pada pagi hari ini, hidup dalam kasih setia Tuhan. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 ini, kita sama-sama bergumul dan menghadapi wabah yang mendunia. Setidaknya ada dua realita kehidupan yang kita hadapi bersama, yaitu pandemik dan panik. Pandemik telah menciptakan munculnya masyarakat yang panik. Kita panik karena belum pernah berhadapan dengan virus seperti ini, dan bahkan tanpa persiapan yang mumpuni. Kita panik karena sistem kerja, belajar, dan ibadah tiba-tiba saja berubah dengan sistem online. Kita panik karena banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan berkurang. Belum lagi angka kematian yang disebabkan COVID-19 masih mengkhawatirkan. Di antara masyarakat yang panik juga terdapat pandemik. Di tengah-tengah realita yang seperti sekarang ini, kita akan menggumuli dua pertanyaan. Bagaimana kita merasakan kasih setia Tuhan di tengah keadaan panik dan pandemik?
Dua, di dalam keterbatasan kita saat ini, bagaimana kasih Kristus tetap menjadi gaya hidup kita? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sentuhan atau menyentuh adalah salah satu bahasa tubuh yang sering kita gunakan untuk mengekspresikan kasih sayang dan juga bentuk komunikasi yang mengkoneksikan satu pribadi dengan pribadi yang lain. Khususnya bagi kita orang Batak, setiap perjumpaan selalu akan diawali dengan sentuhan melalui jabat tangan yang memulai pembicaraan. Melalui sentuhan, kita membuka diri sekaligus terbuka untuk membagikan kasih sayang dan kepedulian kepada orang lain. Dengan sentuhan, setidaknya kita bisa melihat ada 3 tahapan perubahan yang terjadi. Pertama, saat berjumpa dengan seseorang, sebelum menyentuhnya, kita melihat orang lain sebagai nobody, bukan siapa-siapa. Kedua, ketika orang tersebut mulai menunjukkan geliat pada kita, orang lain tersebut berubah menjadi something, sesuatu yang menarik, sesuatu yang memberikan ketertarikan pada diri kita. Pada tahap ketiga, melalui sentuhan, orang lain itu menjadi somebody, seseorang bagi kita. Melalui sentuhan, kita menempatkan orang lain sebagai orang yang penting dan dihormati. Akan tetapi, bagaimana di masa COVID ini? Bukankah kontak fisik itu tidak dianjurkan? Bagaimana kita menunjukkan kasih sayang kepada orang lain? Saya teringat akan sebuah lukisan The Creation of Adam. Pada lukisan tersebut terlihat jari Allah yang nyaris menyentuh jari Adam. Allah menyentuh Adam tanpa sentuhan fisik. Yang menarik dari adegan ini adalah sentuhan Allah tanpa menyentuh jari fisik Adam. Adam pun telah menggerakkan dan mengubahkan kehidupan Adam. Kasih setia Allah tetap menyentuh Adam. Meski masih nyaris menyentuh jari Adam, jadi kasih setia Allah tidak dibatasi oleh tersentuhnya jemari Allah. Tetapi jari telunjuk Allah itu menunjukkan bahwa kasih setia Allah itu telah terarah dan tertuju pada ciptaannya. Sentuhan Allah ini juga yang kita rayakan di dalam kehidupan kita. Allah menyentuh kita melalui Yesus Kristus. Di dalam kelahirannya, inkarnasi, Allah turun tangan, hadir dan belusukan untuk menyentuh manusia dan kehidupannya. Bahkan kebangkitan Kristus yang kita rayakan adalah bukti dari kehidupan baru menyentuh dunia lama dari daging. Ketika Yesus menyentuh, kebaikan akan terjadi. Kebaikan dan cinta kasih Allah terarah dan tertuju kepada manusia. Jadi sumber sukacita kita adalah Allah yang menyentuh kehidupan kita. Demikianlah pemazmur merespon kebaikan dan kasih setia Allah ini di dalam doa dan pujiannya. Dia berseru, haleluya. Apakah yang menarik dari seruan ini? Haleluya berasal dari 2 penggal kata, halelu yang artinya pujilah dan sembahlah kalian kepada. Kata yang kedua adalah ya, yang menunjuk pada Yahweh. Jadi seruan haleluya adalah suatu penyembahan dan seruan pujian yang ditujukan dan terpusat hanya kepada Allah saja. Bagaimanakah orang yang berhaleluya? Ada 2 huruf yang mencolok dari kata haleluya, yaitu huruf H, he,
dalam Ibrani dan El Lamed dalam Ibrani. Dalam aksara Ibrani, huruf He itu persis seperti gambar seseorang yang sedang membungkukkan badan dan menghadap ke satu arah. Huruf He itu adalah orang yang membungkuk di hadapan Allah. Sementara huruf Lamed itu seperti gambar tongkat gembala. Seorang gembala tidak pernah lepas dari tongkatnya di waktu baik atau dalam bahaya. Tongkat itu adalah simbol keadilan, teguran, didikan, dan hukum Allah. Bila Anda ingin orang yang berbahagia, pada Mazmur 106 ayat 1 dan 3 kita bisa melihat, hendaklah Anda selalu hidup membungkuk, bersyukur, dan merendahkan diri menghadap Allah. Selanjutnya, ketika Anda menghadap orang sekitar, hiduplah dengan setia berpegang pada hukum, ketetapan, dan keadilan Allah. Jadi orang yang berhaleluya adalah orang yang menyentuh Allah di dalam ibadah dan bersyukur serta menyentuh orang lain di dalam ketetapan dan hukum Allah. Pada Mazmur 106 ayat 4, pemazmur berseru, "Ingatlah aku ya Tuhan, dan perhatikanlah aku." Seruan ini bukan bermaksud untuk memerintahkan Allah atau menganggap Allah akan melupakan umatnya. Akan tetapi seruan ini adalah tanda si pemazmur merendahkan diri di hadapan Allah. Ia tidak sibuk mencari pembenaran atau membenar-benarkan diri di hadapan Allah dengan perbuatannya. Seruan ini selanjutnya diikuti dengan ungkapan pengharapan. Bisa kita lihat Mazmur 106 ayat 5. "Supaya aku bersukacita dan supaya aku bermegah." Seruan merendahkan diri dan ungkapan pengharapan ini menunjukkan totalitas kebergantungan kepada Allah. Pemazmur bukan hanya saja percaya kepada Allah, tetapi juga mempercayakan kehidupannya kepada Allah. Ada orang yang mengaku percaya kepada Allah, tetapi belum tentu mau mempercayakan kehidupannya, atau seperti pekerjaan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, masalah keluarga kepada Allah. Pada akhirnya kita bisa melihat alasan pemazmur mengajak kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Pemazmur kala itu membandingkan apa yang telah diperbuat oleh umat Israel terhadap Allah. Umat Allah yang tegar, tekuk, dan sering kali memberontak terhadap Allah. Akan tetapi tindakan Allah senantiasa memberikan kasih setianya. Dapat kita baca Mazmur 106 ayat 6 sampai 10. Mazmur 106 ayat 6 sampai 10. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering, di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Amin. Ada dua alasan penting yang pemazmur tunjukkan mengapa kita mesti selalu bersyukur. Yang pertama, sebab Ia baik. Allah adalah sumber segala kebaikan dan rancangannya adalah rancangan kehidupan dan keselamatan. Kedua, untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini menekankan janji setia Allah kepada umat pilihannya, sekaligus kesetiaan inilah yang menjamin keberlangsungan hidup manusia. Ungkapan kasih setia yang lazim digunakan dalam kitab Mazmur
adalah kata keset. Keset juga bisa berarti belas kasihan, kemurahan hati, kebaikan, kejujuran, kesalehan, dan solidaritas. Kasih ini adalah tindakan mencintai kebaikan dan melakukan kebaikan bagi orang lain. Kasih ini erat hubungannya dengan dua hal, yaitu perjanjian dan kesetiaan. Allah adalah Allah yang setia karena Ia telah mengikat dirinya di dalam perjanjian kepada bapa leluhur Israel dan menjadikan Israel adalah umat pilihannya. Melalui perjanjiannya, Allah terus-menerus bekerja mendatangkan kebaikan kepada umatnya. Allah bahkan turun ke tengah-tengah dunia untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Melupakan kebaikan Allah adalah musuh imani. Dalam perikop ini, pemazmur mengajak kita untuk kembali mempraktikkan kesalehan harian kita, yaitu mengingat Tuhan dalam setiap rutinitas harian kita. Masih banyak hal yang kita terima dari Allah yang belum kita syukuri, namun kita sibuk memikirkan kepuasan jiwa kita saja. Pemazmur mengajak kita untuk mempraktikkan kesalehan harian melalui dua tindakan: pita kontemplativa atau hidup kontemplasi yang merenungkan kasih setia dan kebaikan Allah. Yang kedua adalah pita aktiva atau hidup aktif yang menyatakan dan menyaksikan kasih setia serta kebaikan Allah kepada sekitar. Semua itu bisa dimulai dari rumah saja, dari orang-orang di sekitar kita, dan meluas kepada orang banyak. Jemaat Allah yang terkasih, minggu ini kita merayakan Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Minggu ini juga masih rangkaian dari Minggu Paskah. Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup masih terus berkarya, menyatakan kasih Allah yang melampaui kelam kematian. Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup itu bergerak menyentuh hati para murid yang remuk dan menyentuh hati banyak orang percaya. Di masa pandemik dan panik ini, kita pun dipanggil untuk menjadi jari Tuhan yang menyentuh kehidupan orang di sekitar kita, memberikan mereka kebaikan dan kehidupan. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian, Kasih Setiamu yang kuasa. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Ini kan sama. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau?
diambil dari Ulangan 12 ayat 11. Maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang terpilih, yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan 2. Tuhan kau gembala kami. Nanti kamu sama. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami